Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ma nawahu ahluna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna ila tilahim majalisihim wa qira'atihim wa tadarrusihim anna allaha yadkhilu niyatina fi niyatin wa amalana fi amalihim wa yaftahu alaina fil arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuqna al-amal bima 'alimna wa yaftahana abwaab at-ta'ati dhahiraha wa batinaha ala hadhihi an-niyyati wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Fil aqabatir rabi'ati al-babu fil aqabatir rabi'ati wa hiya uqbatul awaridi thumma 'alaika ya talibal ibadati waffaqakallahu bikaffil awaridi syaghilati an ibadatillahi ta'ala wa sudda sabilaha anka li'alla tushghala an maqsudika. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kita berkumpul kembali melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Akhir yang kita baca adalah penutupan dari Aqabatir Ats-Tsalitsah, tahapan yang ketiga. Tahapan pertama dalam ibadah itu adalah ilmu dan ma'rifah. Dan ini sudah dibaca di awal kitab. Punya ilmu, pengetahuan, kenal Allah, timbullah keinginan untuk ibadah. Setelah punya ilmu ma'rifah, mau ibadah, sadarlah manusia dirinya itu banyak dosa, banyak kotoran. Masuk tahapan kedua, yaitu tahapan taubat. Sudah taubat bersih, mau ibadah, masuk ke tahapan ketiga. Apa itu? Penghalang. Sudah taubat, sudah tahu perlu ibadah, mau ibadah ada gangguan, ada halangan. Nah, ini yang kita bahas panjang lebar kemarin, yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali. Apa itu penghalangnya? Dunia, manusia, setan, dan nafsu. Penghalang ini, ngehalangin. Kalau ada itu semua nggak bisa ibadah kita, tidak bisa ibadah. Sudah berhasil mengeluarkan cinta dunia dari hati, berhasil menjauhi makhluk-makhluk yang mengganggu ibadah kepada Allah, berhasil berlindung kepada Allah dari godaan setan, dan berhasil mengalahkan hawa nafsu. Yang nafsunya ngajaknya mau maksiat terus, udah berhasil dikalahkan, diajak taat. Nah, ini sekarang udah mulai bisa taat, sudah mulai bisa ibadah. Dia bakal nemukan ini, apa itu? Awarid, gangguan yang bikin sibuk. Kalau kemarin menghalangi, ini ganggu. Ya ujung-ujungnya setelah diganggu, mundur-mundur, turun lagi ke tahapan kemarin, gagal lagi ibadah. Makanya, thumma 'alaika ya talibal ibadah, wajib atas kamu wahai orang-orang yang ingin ibadah, waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik, bikaffil awaridhi. Apa itu yang wajib bagi orang mau ibadah? Menghilangkan, berpaling, meninggalkan awarid, gangguan-gangguan asyaghilah yang menyibukkan an ibadatillahi ta'ala, dari ibadah kepada Allah. Jadi yang wajib bagi kita yang mau ibadah, satu, berpaling, meninggalkan segala hal yang menyibukkan kita dari Allah.
wasaddi sabiliha, dan menutup, wajib juga atas kita menutup jalan-jalan bagi hal-hal yang mengganggu dan menyibukkan kita dari Allah. Jadi kita tinggalkan, dan jangan kasih kesempatan ini. Nanti ini ada 4 hal ini yang bikin kita sibuk dari Allah. Saddi sabiliha, tutup jalannya, li'alla tushghala an maksudika, agar kita ini nggak dibuat sibuk dari tujuan kita. Kita kan mau ibadah, ini tujuan kita. Kalau ada 4 hal ini, gagal ibadahnya. Baru ibadah sedikit, terganggu. Baru 1 kali ibadah, liburnya berkali-kali. Sebab hal-hal ini. Langsung saja ya. Langsung saja. Ini kita mau coba ke depan ini nggak usah terlalu diluaskan kecuali hal yang penting pembahasannya. Jadi biar kita ini fokus dulu kepada cara berpikirnya Imam Ghazali. Ya, kadang-kadang penjelasan itu kan bagus. Ya, cuman saya ngejelaskan lafadz aja, nggak saya bahas panjang lebar terlalu berlebihan, biar kita ini nyambung sama sistem dan cara berpikirnya Imam Ghazali di bab ini. Dan memang sudah nggak terlalu luas seperti kemarin, karena banyak di sini udah ada di kemarin. Waqad dzakarna annaha arba'atun, sudah kami sebutkan di awal kitab. Sesuatu yang bikin kita sibuk dari ibadah ada 4. Udah ibadah tapi tetap aja terganggu dengan ini, ada 4 macam. Ahaduha ar-rizqu, salah satunya adalah rezeki. Urusan rezeki ini yang bikin sibuk, bikin kita terganggu ibadah. Wa mutalabatun nafsi bidzalika, dan nafsu kita menuntut rezeki. Ini yang bikin sibuk. Kita ini udah mau taat, udah mau ibadah, mikir besok mau makan apa. Udah mau taat ibadah, terganggu. Kenapa? Keluarga wajib dinafkahi. Mikir masalah rezeki. Ini gangguan. Bisa ibadah tapi terganggu. Ujung-ujungnya kalau dituruti terus, tertinggal ibadah nanti. Bedakan ya. Kan kemarin sudah dibahas penghalang ibadah tadi yang sudah yang kita ingatkan, dunia. Beda sama masalah rezeki. Beda. Perbedaannya, dunia yang kemarin itu, yang kita bahas itu, yang menjadi penghalang ibadah, itu sibuknya kita ingin cari kelezatan, ingin memuaskan diri dengan dunia. Kalau itu penghalang, dan dunia bukan rezeki, bukan. Dunia yang dimaksud dia ngejar memuaskan syahwatnya, mengejar makanan yang enak-enak, rumah yang mewah, mengejar itu semua. Nah itu penghalang, nggak ganggu ibadah, tapi dia nggak bisa ibadah kalau ada itu, nggak bisa ibadah, menghalangi. Sekarang masalah rezeki ini ganggu. Akhirnya kita tujuannya nggak sampai-sampai. Rezeki ini banyak nanti yang merasakan ini biasanya para ustadz, para ulama yang sudah mulai merasakan ibadah, sudah mulai asik ibadah, nikah, punya istri, punya anak. Istri mulai minta tagihan bulanan. Kan mikir, saya ini dakwah terus, ngajar terus, anak istri mau dikasih makan apa? Khidmah di pondokan, di pondok pesantren misal. Paling enak begitu tuh. Orang yang paling hebat itu yang khidmah di dalam pondokan. Kadang-kadang bisa ngalahkan yang sekedar ceramah di luar, karena ujiannya lebih berat dari sekalian. Masing-masing husnudzon ya. Masing-masing husnudzon. Yang di pondok pesantren, dia ngajar di situ nggak kemana-mana, nggak kenal orang, jasanya nggak ada yang kenal. Santri lulus kadang-kadang lupa siapa ustadznya yang ngajar dia, kan kadang-kadang begitu. Ya, makanya dibilang guru pahlawan tanpa tanda jasa, karena kadang-kadang dilupakan. Dia ngajar, nyampaikan ilmu, sudah berpaling dari dunia, syahwat nggak mungkin dikejar udah. Setan udah tunduk, orang istiqomah tiap hari ibadah di pondokan.
Tapi nanti kadang-kadang kepikiran masalah rezeki, setan datang ngebisikin misalnya. Atau setan udah nggak bisa ngebisikin, tetap jiwa manusiawi kalau punya tanggung jawab pasti kepikiran rezeki. Walaupun setan nggak ganggu, kayak sekarang nih setan lagi diikat istilahnya. Ada nggak yang kepikiran rezeki? Besok buka puasa pakai apa? Nih anak-anak nih lebaran perlu baju baru, dapat duit dari mana? Kepikiran nggak? Itu rezeki itu yang dimaksud tuh seperti itu. Bukannya kepengen bernikmat-nikmat dengan dunia, bukan. Tapi kadang-kadang kita mikir tanggung jawab kita. Nah ini ya bedanya di sini rezeki sama dunia yang kemarin kita bahas ya. Kalau yang itu sudah jelas-jelas jelek itu. Ini kadang-kadang omongan ini nih ada benernya. Ada benernya. Nanti kita lihat di depan ini gambarannya ya. Ada benernya maksudnya bener menurut hawa nafsu. Nanti kita lihat. Gambarannya tuh kayak iya juga ya, perlu ya. Kita lihat ini di depan. Jadi di sini ya, bagian pertama yang perlu kita perhatikan, gangguan untuk taat adalah rizki. Mutalabatun nafsi bidzalika. Nafsu menuntut kita. Kamu dapat rezeki dari mana? Dapat uang dari mana nanti? Bisa makan apa kita? Nafsu tanya itu, menuntut itu. Ini memang benar gangguan. Terus cara mengamankannya dengan apa? Wa innama kifayatuhu fit tawakkul. Yang membuat kita cukup aman dari mikir rezeki dan menuntut rezeki ini dengan apa? Dengan tawakal. Pasrah sama Allah. Karena Allah yang ngatur rezeki, bukan diri kita, bukan makhluk. Kita dapat rezeki dari mana? Dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari usaha. Fa'alaika bittawakkul, maka harus kamu bertawakal 'alallahi subhanahu, atas Allah, kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Esa. Fi maudhi'ir rizki, pada urusan rezeki, wal hajah, pada hajat-hajat, tawakallah. Bikulli hal, dalam setiap keadaan. Jadi biar bisa aman dari gangguan ini, gangguan rezeki, obatnya apa? Tawakal sudah. Pokoknya kalau urusan rezeki tawakal saja sama Allah, pasrah sama Allah. Ada hajat, pasrah sama Allah, baru bisa tenang. Kalau kita nggak tawakal, kita nggak bisa enak ibadah. Tapi kalau kita tawakal, dzalika li amrain. Kenapa kita perlu tawakal nih? Manfaatnya ada dua hal yang bikin manfaat, yang bawa manfaat ketika kita tawakal. Jadi orang itu kalau mikir rezeki kan pasti terganggu ibadahnya. Udah, kalau kita punya ada hajat, ada pikiran rezeki, pasti terganggu ibadahnya. Entah pikirannya atau nanti badannya. Disuruh tawakal, kenapa? Satu, at-tafarrughu lil ibadati wa yatamassyalaka minal khairi haqquhu. Pertama, kenapa perlu tawakal? Satu, jadi kita itu benar-benar bisa mengosongkan untuk ibadah. Artinya fokus hanya ibadah. Dan akan datang, akan jalan bagi kita kebaikan sesuai hak-haknya. Kalau kita tawakal, ya, kalau kita tawakal, itu kita bisa benar-benar fokus buat ibadah. Dan kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan itu sesuai aturannya. Tapi kalau nggak tawakal, faman lam yakun mutawakkilan fala budda min istighalihi an ibadatillah. Maka mau tidak mau dia akan sibuk dari menyembah Allah. Kalau tawakal, dia pasti ibadah dengan tenang, tentram. Kalau nggak tawakal masalah rezeki, maka dia akan sibuk dengan urusan rezekinya tadi.
Kalau dia nggak tawakal, maka dia akan sibuk dari ibadah kepada Allah. Sebab apa? Yaitu sebab rezeki, sebab hajat, sebab maslahah duniawiyah yang dia perlukan. Imma zahir secara zahir wa imma batin. Ataupun gangguannya secara batin. Orang kalau nggak tawakal, contoh ya. Contoh aja misal masalah sholat sekarang. Kita lagi sholat, udah nggak ada gangguan, makhluk nggak ganggu, setan nggak ganggu, ini nggak ganggu. Tapi biar lagi perlu rezeki, besok mau bayar utang bisa. Terganggu nggak sholat dia? Udah pasti terganggu, pasti terganggu. Ramadan, saya Ramadan ini rencana mau ngaji, mau ini, mau itu, mau ibadah, mau ini, mau iktikaf, macam-macam. Pas Ramadan ternyata istri ngasih daftar belanjaan banyak. Ini yang diperlukan selama bulan Ramadan sampai Lebaran. Dilihat sama saldo beda jauh. Hasilnya apa? Mikir kan? Nah, ada gangguan. Gangguannya apa? Gangguan dohir sama gangguan batin. Gangguan dohirnya gimana? Ini bitalabin wa kasbin bil badani kal ammatir raghibin. Gangguannya secara dohir, kan dia ada hajat, perlu kemaslahatan buat keluarganya. Akhirnya terganggu ibadahnya dengan apa? Tolab, dia cari. Wa kasbin, kerja. Bil badan, kerja pakai badannya kan, ka'ammatil ar-raghibin, sama seperti orang-orang yang cinta dunia akhirnya. Jadi yang kerja itu kan nggak semua cinta dunia. Ini orang sudah nggak cinta sama syahwat dunia, nggak mau. Tapi impat juga sama aja kayak yang cinta dunia, ke pasar juga, berjualan juga, nawar-nawarkan barang juga, ayo Pak silahkan dibeli. Akhirnya sama kayak orang yang cinta dunia, padahal dia nggak cinta. Tapi karena ada hajat, ikutlah dia ke situ. Badannya sibuk juga ngejar dunia. Ini terganggu zahirnya kan? Yang mau iktikaf, iktikafnya akhirnya di pasar. Terganggu badannya. Wa imma bidzikrin wa iradatin wa waswasatin bil qalbi. Ini sekarang gangguannya batinnya. Apa itu? Mikir. Dia enggak lawan. Tetap ulun kadang mau kerja, ulun nggak mau cari, atau emang nggak bisa kerja. Kadang-kadang ada orang begitu kan, dia perlu punya hajat tapi dia nggak bisa kerja. Akhirnya apa? Ganggu, dikir, kepikiran, iradah, ingin, waswasah bil galab, ya keluar waswas di hatinya dia. Nah ini dia sholat, yang lain kerja kan ke pasar tadi jualan, misal ya. Yang ini dia nggak bisa kerja misal, sholat minta sama Allah, tapi nggak khusyuk, terganggu. Sholat Allahu Akbar, sholat hajat, sholli sunnatul hajat, hajatnya apa? Biar lancar rezeki misal. Allahu Akbar, sambil mikir, nanti gimana ya saya bisa beli ini, gimana nih keinginan ini. Mau ngaji Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Yang terlihat bukan huruf Al-Quran, tapi angka. Total sekian. Betul kan? Terganggu pikiran kita. Coba kalau punya utang. Nyaman gak ngaji? Gak enak. Nah, kenapa? Mikir, ini gimana nanti cara bayarnya ini? Nah begitu kita. Terganggu. Hatinya terganggu dengan zikir, iradah, keinginan, wal waswasah. Kal mujtahidin al mu'alliqin. Seperti orang yang ijtihad, tetapi tetap hatinya terikat dengan dunia. Jadi ada memang orang-orang mujtahid, berusaha meninggalkan dunia, tapi hatinya tetap terikat dengan dunia. Nah ini contohnya ini. Dia nggak mau syahwat, dia tinggalkan dunia, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ditinggalkan. Orang sibuk badannya buat cari dunia, dia mujtahid berusaha.
berusaha sungguh-sungguh nggak mau ngejar dunia, badannya tapi dipaksa buat ibadah. Cuman yang namanya hajat, kan ada hajat manusia tuh kan, perlu rezeki kan, akhirnya nggak bisa dia tinggalkan dengan akalnya dia. Hajatnya tetap kepikiran walaupun badannya dibawa ibadah. Nah, kalau yang kayak gini nggak bisa ibadah. Ibadah itu tahtaju ila faraghil qalbi wal badani liyahsula haqquha. Ibadah itu perlu mengosongkan hati dan mengosongkan badan, artinya hanya badannya dipakai buat ibadah. Liyahsula haqquha, agar dapat hak-haknya ibadah dengan benar. Biar didapatkan itu haknya ibadah. Jadi kita harus benar-benar mengosongkan diri kita. Kalau badannya dipakai buat ngejar nyari harta, nggak bisa ibadah badannya. Oh, badan nggak dipakai buat nyari harta, nyari rezeki, badan dibuat ibadah, tapi akalnya mikirin rezeki, sama aja, nggak sempurna ibadahnya. Hak ibadah tidak terpenuhi. Wal faraghu la yakunu illa lil mutawakkilin. Ya, mengosongkan ini fokus untuk ibadah nggak bisa didapatkan kecuali bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertawakal. Nah, ini yang kita rasakan. Ya, kalau mungkin ya kalau belum tentu juga kita rasakan. Maksud saya nih, kalau kita udah sampai ke sini baru kita ngerasakan ini. Kita ini darajat kita taubat aja belum beres, masih tahapan kedua. Ilmu mungkin yang wajib-wajib udah selesai, taubat belum beres. Penghalang ibadah, wah sama sekali itu. Setan aja, setan tuh kalau sama kita nggak ganggu sebetulnya, melihati aja setan, ngontrol aja. Oh, nggak usah diganggu, masih ngelanggar kata setan. Jadi bab kemarin itu belum beres itu. Kita masih dipermainkan ya. Jangankan selamat dari setan, setannya belum ganggu masih. Kitanya udah maksiat, udah jauh dari ibadah. Apalagi mengalahkan godaan setan, masih jauh. Nah, buktinya ini Ramadan, setan diikat, maksiat tetap rajin. Ya, berarti kan kayak apa? Setan tuh seandainya modern ya, pasang CCTV aja sekarang. Ngontrol aja dari sana, dari penjara ngeliatin kita itu. Tetap aja maksiat walaupun nggak diganggu. Ini nih bagian ini nih. Ini seandainya benar-benar sudah belajar, berilmu, udah mulai taubat dari segala dosa. Ini tingkatan ustadz yang sungguhan ya, murid yang sungguhan. Kalau zaman sekarang ini kalimat murid ini santri yang belajar di pondokan. Kalau zaman dulu kalimat murid orang soleh. Mungkin zaman sekarang ini ustadz ulama hebat, apalagi istilahnya sufi. Murid itu yang kalau punya hajat, dia pasti temukan hajatnya dan jawaban dari persoalannya di dalam Al-Qur'an. La yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'an kullama yurid. Seseorang itu nggak jadi murid sampai kapan? Sampai dia bisa menemukan segala yang dia inginkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau sekarang ulamanya aja belum pantas jadi muridnya karena itu. Ulama kalau ada hajat aja nyarinya nggak di Al-Qur'an masih. Ada hajat masih nyari di makhluk. Nggak bisa mendapati jawaban dari keinginannya di Al-Qur'an. Ini tingkatan tinggi. Dan biasanya begitu. Makanya sampai-sampai sebagian ulama menjauhi hal-hal yang bikin kepikiran rezeki. Biar bisa tawakal. Sebagian ulama nggak ada yang nggak mau nikah. Kenapa? Bukan karena nggak mau ngerjakan sunnah, bukan. Dia tahu nanti, saya kalau ibadah akhirnya, kalau nikah, akhirnya ibadah enggak, tanggung jawab keluarga juga enggak. Satu, saya ibadah pasti terganggu karena punya tanggung jawab kan. Kedua, tanggung jawab nggak bakal kepenuhin karena saya nggak bisa usaha. Rezeki dijamin sama Allah. Jadi disuruh usaha, disuruh kerja saya nggak bisa juga karena sibuknya dari kecil ibadah. Sampai kayak begitu. Ini yang saya bilang tadi gambarannya, misal satu anak dari kecil dididik ibadah, ilmu, taat sama Allah, nggak berteman kecuali dengan orang-orang baik.
nggak pernah nuruti nafsunya, berlindung dari setan, dunia jauh. Kalau ditanya omongan, pokoknya cuma Allah, 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 ibadah Rasulullah, ceritanya begitu aja. Orang lain duduk ketemu ngebahas politik, ngebahas apa, dia ketemu ngebahas sejarah, ngebahas agama, yang dibahas agama aja. Nanti ada masanya itu dia digoda, bukan digoda ya, ini memang aturannya begini nih. Pas punya hajat, mulai dah kepikiran tentang rezeki. Ya, biasanya gitu mulai nikah, mulailah kepikiran. Punya istri, punya anak, mulai, aduh, nanti gimana ya keluarga saya, gimana ini ya. Dianya nggak cinta dunia, dianya kuat aja, cuman dia mikir, terganggulah ibadahnya karena pikirannya. Jadi dia nggak bisa kosong total, fokus total buat ibadah kecuali orang-orang yang bertawakal. Bal aqul, bahkan aku mengatakan, kata Imam Ghazali, kullu man huwa dhaiful qalbi la yakadu yatma'innu qalbuhu illa bi syai'in ma'lum. Setiap orang yang lemah hatinya, lemah keyakinannya, dia nggak akan bisa tenang. La yakadu yatma'in qalbuhu, nggak akan bisa tenang hatinya illa bi syai'in ma'lum, kecuali sudah dapat sesuatu yang jelas. Wala yakadu yatimmu lahu amrun khatirun min dunyahu wa akhirah, sehingga nggak akan sempurna bagi dia satu hal hebat dari urusan dunia dan akhirat. Maksudnya gini, orang yang lemah hati, semua sebetulnya kebanyakan kita lemah. Orang yang lemah hatinya, dia itu nggak mungkin bisa tenang kecuali udah ada sesuatu yang jelas. Contoh, kita masalah rezeki ya, masalah rezeki ini contohnya. Yang kecil-kecil aja, misal masalah makan. Kita itu nggak mungkin bisa tenang kecuali sudah ada uang yang digunakan untuk belanja makanan. Kita perlu beras misal, perlu makanan-makanan di rumah, perlu listrik, semua. Seandainya pian nggak punya uang sama sekali buat beli dan buat bayar itu, gimana hati kita? Nggak mungkin tenang. Harus ada sesuatu yang sudah jelas, nyata, cukup untuk memenuhi keperluan-keperluan tadi. Kita ini memang nggak bisa tenang kecuali sudah ada sesuatu yang jelas. Oh, ini buat ini buat ini buat ini. Walaupun dibilang ada yang jamin, udah tenang, ulun yang ngatur. Kalau nggak jelas tetap aja nggak percaya. Contoh aja, perempuan misal, ibu-ibu perlu belanja sekian. Suami bilang, udah tenang aja, ada aja nanti. Mana? Ada uangnya. Ya di mana uangnya? Pengen tahu mana uangnya? Kan kadang-kadang begitu. Kita ini harus kelihatan sesuatunya. Harus jelas. Kita mau kerja, nggak mungkin tenang kecuali tahu gajinya berapa. Harus jelas kita. Harus tahu sesuatu yang jelas. Kalau kita belum tahu kejelasan, ada bukti nyata gitu loh, bahwa hajat saya ini bakal beres dengan ini, nggak bisa tenang. Ada masalah, kepikiran kan? Pasti. Kita nggak mungkin tenang dari masalah tadi, nggak mungkin selesai masalah kecuali sudah tampak jelas masalahnya beres. Walaupun dikasih tahu udah tenang aja, itu nggak apa-apa. Oh nggak bisa ini, nggak bisa, nggak ada pegangannya, nggak ada kepastiannya. Mau nikah misal, anak mau nikah, pasti bingung itu kelabakan. Dikasih tahu tenang aja, jodoh pasti nggak akan kemana. Terus mana jodohnya? Loh, dibilangin nggak akan kemana, mana? Harus kelihatan, harus ada. Jadi urusan dunia, urusan akhirat tuh semua dia
nggak apa namanya, harus ada sesuatu yang jelas. Dan kita pun begitu loh, masalah ibadah aja. Makanya kita itu nggak mungkin tenang hatinya kalau kita lemah iman. Disebutkan surga, kita kadang-kadang nggak tenang. Kenapa? Nggak tahu. Cuma dikasih gambaran. Kalau kita imannya nggak kuat, nggak semangat ngejar surga. Bahkan kadang-kadang kita tobat. Nih, ini contoh juga, ini bagus juga ini. Tapi ini bagus ini. Taubat takut dari neraka. Taubat dari maksiat karena takut neraka. Kalau yang hatinya pastilah orang itu hatinya nggak mungkin ngerasa cukup taubat satu kali. Kenapa? Nggak ada bukti jaminan jelas dia selamat dari neraka. Dia diulang-ulang terus. Kenapa? Takut neraka. Kalau itu masih bagus. Yang jelek ini dikasih tahu masuk surga, nggak yakin. Akhirnya nggak semangat ibadah. Kenapa? Karena nggak ada kenyataannya. Nah ini di sini ya. Di sini ini buat segala urusan. Memang manusia itu perlu bukti nyata. Saya hampir pinjam uang sama saya misal. Beb, saya pinjam uang, Beb. Jaminannya apa? Kan gitu. Saya kembalikan minggu depan. Kamu bisa bayar nggak? Oh, bisa. Saya pasti nanya, apa jaminannya bisa bayar? Naruh surat kah? Naruh apakah? Nih suratnya. Nah baru percaya saya. Tenang hati saya ngasih pinjaman. Dan pian kan gitu juga. Ada yang pinjam sama pian, gimana rasanya? Kalau dia ngomong nanti ulun bayar akhir bulan, jaminannya apa? Udah percaya aja. Nggak mungkin percaya kita. Karena nggak ada syai' maklum, sesuatu yang nyata. Nggak ada pegangan yang jelas memastikan. Nah urusan rezeki apalagi? Rezeki itu nggak ada jelasnya. Walaupun kita kerja sebetulnya nggak jelas loh. Karena keperluan kita berapa, hasil kita berapa, itu selalu berganti-ganti. Nah manusia begitu. Yang lemah hatinya, dia nggak akan bisa tenang kecuali sudah ada bukti nyata. Akhirnya apa? Kepikiran terus. Saya keperluan bulan ini misal 1 juta. Kalau belum ada 1 juta di depan mata, dia nggak bisa tenang. Makanya dia nggak dapat kebaikan dunia ataupun akhirat, akhirnya bakal tidak dapat apa-apa. Nah inilah, ini masih sebagian dari masalah rezeki. Masalah rezeki. Ini buat pikiran dulu buat kita semua. Makanya dari dulu yang sudah ngerasa saya udah baik sudah. Saya sudah baik sudah. Dan ini memang tingkatan orang-orang yang bilang, saya ini nggak cinta dunia, kerjanya untuk Allah kok. Kerja saya untuk kewajiban. Ya biasanya sebabnya ini tadi, kurang tawakal malah kadang-kadang. Kurang tawakal. Nanti kita akan bahas ya. Kerja bukan berarti jelek. Kerja bukan berarti jelek, juga nanti akan kita bahas di depan. Intinya kita ingat di sini, ternyata mikir rezeki itu walaupun nggak haram ya, bagus saja. Malah kadang-kadang sebagai bukti tanggung jawab kita. Kalau rezeki dari orang-orang yang wajib kita nafkahin, nggak jelek. Cuman mengganggu ibadah. Ibadah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang lancar, yang mudah, yang barokah, tetapi tidak dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pikiran untuk mengejar rezeki tersebut. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat, bisa diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Hadan ini, jika ada salah kata kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya? Ya sudah. Biasanya lewat 20